Dan ketika ia membeli mie ayam di tempatnya Pak Sarto, dia itu melihat bahwa di gerobak mie ayamnya Pak Sarto itu ada makhluk seperti kera tetapi sangat besar, dan di situ makhluk itu meneteskan air liurnya ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Waduh, tampilannya iya, sebelum saja ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa di episode kali ini, saya mendapatkan cerita kiriman dari salah satu subscriber tentunya. Tetapi untuk nama tempat, nama toko sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Mungkin tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Pak Sarto ini adalah pedagang mie ayam keliling. Dia itu sudah berjualan mie ayam sejak 7 tahun. Berarti dia udah lama banget. Tetapi 5 bulan terakhir ini dagangannya itu sangat sepi. Aduh, padahal dia itu kalau proses membuat mie ayam, dia itu prosesnya mulai jam 3 pagi. Dan pada saatnya jam 10, dia itu akan mulai berkeliling kampung. Padahal Pak Sarto ini keliling kampung, dia tidak mangkal. Jadi dia itu benar-benar menjajakan dagangannya. Dialah yang menjemput bola, tetapi tetap saja sepi. Akhirnya hal ini tuh membuat Pak Sarto itu sangat frustasi. Pak Sarto ini dia itu merantau dan keluarganya itu ada di kampung halaman. Jadi di perantauan itu Pak Sarto itu sendirian. Dan karena dia itu sangat pusing, sangat stres, akhirnya dia mengambil jalan pintas. Berkat informasi dari teman-teman pedagang lainnya, akhirnya si Sarto ini memutuskan untuk menemui salah satu dukun yang ada di daerah situ, bermaksud untuk meminta tolong. Ya, biar dagangannya itu laku kembali atau laris kembali. Singkat cerita, si Sarto ini sudah sampai di tempat dukun itu. Dan dia pun dimintai untuk menyiapkan beberapa sajen. Ada ingkung atau ingkung, biasanya disebut juga panggang, ayam panggang, lalu beras kuning atau nasi kuning, dan ayam cemani 2 ekor. Ayam cemani itu ayam yang berwarna hitam kalau nggak salah. Sudah, kamu pulang saja. Yang penting persyaratannya ini sudah terpenuhi. Selanjutnya tinggal tunggu kabar dari saya. Dan setelah itu pun tanpa ritual apapun, si Pak Sarto ini langsung disuruh pulang oleh dukun itu. Singkat cerita, akhirnya Pak Sarto ini pun pulang menuju kontrakannya. Dan dia itu sudah sangat lega, karena dia itu sudah dijanjikan oleh dukun itu. Tenang saja, pasti daganganmu bakalan laris. Tetapi di situ Pak Sarto ini tidak menanyakan prosesnya seperti apa. Lalu nantinya setelah berjalan itu akan ada apa, lalu dia harus menyiapkan apa. Dia itu tidak menanyakan itu. Seolah-olah dianggap oleh Pak Sarto itu semuanya itu gampang. Singkat cerita, pada keesokan harinya Pak Sarto ini kembali lagi dipanggil oleh dukun itu. Dan di sini pun dukunnya itu menjelaskan pantangan-pantangan yang harus dilakukan oleh si Sarto ini. Salah satunya si Sarto ini ketika pulang berdagang, dan jika mie ayamnya itu ada sisanya, dia itu tidak boleh membawa sisa mie ayam itu masuk ke dalam rumahnya atau ke dalam kontrakannya. Jadi kalau misal si Pak Sarto ini dagang dan pulang, dia itu masih ada mie ayamnya itu, dia tidak boleh membawanya masuk ke dalam rumah. Ya mungkin boleh saja dimakan atau dibuang, asalkan jangan sampai melewati pintu dari rumah Pak Sarto ini. Singkat cerita, setelah kejadian itu, si Pak Sarto pun dagangannya itu semakin laris. Dia itu keluar berkeliling itu pada jam 10 pagi, dan pada jam 1 siang, dagangannya itu sudah ludes semua. Hingga pada akhirnya 3 bulan setelah itu, Pak Sarto pun mengembangkan bisnisnya.
dia mengontrak salah satu ruko yang ada di daerahnya dan untuk membuka mie ayamnya kembali. Dan karena tidak ada orang yang membantunya, akhirnya Pak Sarto ini pun memanggil istrinya yang dari kampung. Istrinya ini sengaja dipanggil dan dia suruh berdagang di tempat di mana ia merantau. Dan akhirnya istrinya ini pun meninggalkan 2 orang anaknya di kampung bersama neneknya. Dan hidup Pak Sarto benar-benar berbalik 180 derajat. Bahkan hampir setiap hari si Sarto ini selalu memberikan pakaian, tas mahal kepada istrinya. Istrinya pun sangat bahagia pada saat itu. Tetapi ketika 7 bulan berjalan, tiba-tiba dagangan dari Pak Sarto ini kembali mulai sepi lagi. Ditambah 2 orang anaknya yang ada di kampung itu mereka sakit-sakitan. Dan pada malam hari ketika Pak Sarto ini akan tidur, tiba-tiba istrinya ini bertanya kepada dirinya, "Pak, apa Bapak benar menggunakan pesugihan?" "Loh, Ibu kok tanyanya seperti itu? Siapa yang ngomong kayak gitu sama Ibu?" "Udahlah Pak, jujur aja. Ibu ini dengar dari warga-warga sini. Katanya mie ayam Bapak itu menggunakan pesugihan. Ada yang gak wajar. Bu, Ibu itu harus percaya sama Bapak. Ibu itu harus dengerin Bapak. Mereka itu cuman iri. Ketika melihat kita sukses, hidup kita enak, mereka itu iri. Makanya mereka itu menyebarkan berita seperti itu." "Udah Bu, udah malam loh, tidur aja. Udah gak usah dipikirin." Di sini Pak Sarto itu panik karena yang tahu dia menggunakan pesugihan itu hanya dia dan temannya. Kenapa di sini istrinya sampai tahu? Dan menurut dari cerita istrinya ini kan punya teman dan temannya istrinya ini mempunyai penglihatan goib atau mempunyai semacam indera keenam. Dan ketika ia membeli mie ayam di tempatnya Pak Sarto, dia itu melihat bahwa di gerobak mie ayamnya Pak Sarto itu ada makhluk seperti kera tetapi sangat besar, dan di situ makhluk itu meneteskan air liurnya ke dalam baskom atau ke dalam panci mie ayamnya Pak Sarto. Dan semakin hari mie ayamnya Pak Sarto ini semakin tambah sepi. Dan gunjingan-gunjingan mengenai pesugihan yang dijalani oleh Pak Sarto ini itu pun semakin meluas, semakin menyebar. Dan di sini istrinya Pak Sarto ini pun merasakan pusing. Dia itu merasakan seperti tidak nyaman hidup di situ. Dan akhirnya Pak Sarto ini dengan istrinya pun memutuskan untuk pulang ke kampung. Karena mie ayamnya ini semakin hari semakin sepi. Dan juga anak-anaknya di kampung ini semakin hari itu semakin sakit-sakitan bertambah parah. Dan pada suatu ketika akhirnya salah satu anak dari Pak Sarto ini pun meninggal dunia. Betapa hancurnya istri dari Pak Sarto dan Pak Sarto ini ketika anak yang disayangnya itu meninggal dunia. Dan 1 bulan setelah kejadian itu, istri dari Pak Sarto ini pun memanggil orang yang pintar. Karena istri dari Pak Sarto ini penasaran apakah benar suaminya ini menggunakan pesugihan atau tidak. Akhirnya istri dari Pak Sarto ini mengundang salah satu orang pintar yang ada di desanya. Dan di situ pun istri dari Pak Sarto ini dibukakan mata batinnya. Itu memang benar mengenai suaminya ini menggunakan jasa pesugihan. Dan ternyata pesugihan yang dipakai oleh suaminya ini adalah pesugihan genderuwo. Dan ternyata anak dari Pak Sarto ini pun menjadi tumbal. Dan di situ pun Pak Sarto tidak mengetahui. Akhirnya setelah terbongkar dan setelah mengerti semua itu, Pak Sarto pun menangis. Dia pun meminta maaf kepada istrinya. Dan di situ pun akhirnya dia pun bertobat. Tetapi di situ istri dari Pak Sarto itu masih tetap kecewa dan sakit hati kepada suaminya. Walaupun Pak Sarto sekarang sudah sadar, tetapi dia tidak bisa mengembalikan anaknya untuk hidup lagi. Cerita pun berakhir. Parah banget sih, sampai mengorbankan anaknya. Dan di sini ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampailah kita semua seperti itu. Amit-amit.
Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika buat teman-teman yang mempunyai cerita goib dan cerita pesugihan apapun itu dan ingin diceritakan kembali, silahkan kirim ceritanya ke email di samping saya ini, sudutmalam1@gmail.com. Saya Doni Free pamit undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.